Bertemu kembali dengan Pak Barus. Hari ini kita belajar tentang jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kita bisa menjelaskan jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang rantai makanan, apa itu produsen, konsumen, dan pengurai. Untuk itu, harapan Pak Guru, kita tetap semangat dalam belajar. Rantai makanan. Apa sih itu rantai makanan? Yaitu peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan, yaitu produsen, itu adalah penghasil, dan dimakan oleh konsumen, dan konsumen itu dimakan oleh dekomposer atau pengurai, dan pengurai kembali dimakan oleh produsen. Nah, perhatikan ada rumput, belalang, katak, ular, dan elang, dan juga pengurai, itu jamur. Rumput itu disebut produsen, penghasil, dan dia dimakan oleh belalang. Maka belalang itu disebut konsumen tingkat 1 karena dia pemakan produsen. Dan belalang dimakan oleh katak, maka katak disebut konsumen tingkat 2 atau pemakan kedua, Dan katak dimakan oleh ular, maka ular disebut konsumen tingkat 3. Dan konsumen tingkat 3, ular dimakan oleh elang, maka elang disebut konsumen tingkat 4. Dan konsumen tingkat 4 tadi dimakan oleh pengurai, berarti konsumen paling tinggi yaitu konsumen tingkat 4. Dekomposer adalah pengurai, dan pengurai setelah itu akan dimakan oleh produsen kembali. Seperti itulah jaring-jaringnya, makan dan dimakan. Nah, seperti itu ya. Nah, perhatikan selanjutnya, energi matahari akan menyinari tumbuhan. Akan menyinari tumbuhan sehingga tumbuhan akan berkembang dia, Tumbuhan akan berkembang dan tumbuhan akan dimakan oleh hewan. Nah, jaring-jaring makanan. Perhatikan siklusnya jaring-jaring makanan Nah, lihat di sini gambarnya. Nah, maka pertama adalah rumput dimakan oleh tikus dan dimakan oleh belalang dan dimakan oleh ulat. Itu konsumen tingkat 1. Begitu juga dengan tadi pepohonan dimakan oleh ulat dan belalang. Tetap mereka itu konsumen tingkat 1. Nah, ulat tadi dan belalang dimakan oleh ayam, maka ayam disebut konsumen tingkat 2. Bagus, tingkat 2 kalau dari rumput Dan juga tikus dimakan oleh ular dan elang, maka dari situ mereka disebut konsumen tingkat 2. Sedangkan belalang tadi dan ulat dimakan oleh katak, maka katak konsumen tingkat 2. Itu Ayam dimakan oleh ular, maka ular di situ dia konsumen berapa? Tingkat 3. Ayam juga dimakan oleh elang, juga disebut konsumen tingkat 3. Selanjutnya kita masuk ke piramida makanan. Piramida makanan di situ menggambarkan ekosistem yang lebih seimbang antara jumlah produsen atau penghasil dan konsumen. Harus seimbang, Nah, perhatikan ini piramidanya Nah, di bawah adalah produsen, rumput, dia pasti lebih banyak rumput, dan rumput akan dimakan oleh konsumen 1. Konsumen 1 lebih sedikit, artinya lebih sedikit konsumen 1 daripada rumputnya, sehingga mencukupi untuk memakan konsumen 1. Begitu juga dengan konsumen 2, maka lebih sedikit lagi daripada belalang tadi, karena makanan burung cukup untuk belalang.
Begitu juga dengan ular, maka dia lebih sedikit lagi daripada konsumen 2 atau burung, ya, biar cukup makanannya. Begitu juga dengan konsumen puncak, dia lebih sedikit lagi daripada konsumen 3, ya. Seperti itulah hierarkinya, ya, piramidanya anakku, ya, agar seimbang. Nah, gimana anakku? Anakku sudah paham? Ingat, produsen adalah penghasil, ya, dan produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 akan dimakan konsumen tingkat 3 dan dimakan konsumen tingkat 4. Jika dia konsumen terakhir, maka disebut konsumen puncak. Dan jika konsumen puncak itu akan mati, maka akan diuraikan, ya, atau bahasa lainnya dekomposer. Dan jika diuraikan, maka akan kembali dimakan oleh produsen. Ya, begitu juga dengan piramida makanan harus seimbang, ya, harus seimbang, ya, agar mencukupi. Nah, agar mencukupi. Demikian anakku, terima kasih, Tuhan memberkati.